Halo, hari ini kita mau belajar tentang deret atau barisan aritmetika ya. Nah, deret aritmetika atau barisan aritmetika itu adalah deret yang mempunyai beda tetap. Beda itu apa? Beda itu adalah selisih ya. Oke. Beda itu adalah selisih. Jadi semisal kita punya angka 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, ini barisan aritmetika. Karena kenaikannya tetap. Jadi dari 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11. Itu naik 2. Berarti boleh kita sebut bedanya berapa? 2. Ya. Ini adalah barisan aritmetika yang naik. Terus kadang kita punya barisan aritmetika yang turun ya. Jadi 15, 10, 5, 0 dan seterusnya. Ini barisan aritmetika yang turun, dia berkurang 5 ya. Min 5, min 5, min 5. Jadi bedanya adalah negatif 5 ya. Nah, untuk rumusnya ada 2 macam. Yang pertama adalah rumus UN. UN itu A plus N-1 kali B. Ya. A itu apa? A itu adalah suku pertama. B itu kepanjangan dari beda. N itu adalah urutan. Ya. Atau boleh disebut ke berapa ya. Sedangkan UN itu adalah suku ke N. Nah, untuk barisan yang 5, 7, 9, 11 boleh kita lihat ya. Di sini kan angka 11. Nah, 11 ini adalah suku yang keempat ya. Ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Ya, 11 ini kita sebut sebagai U4. Nah, N-nya berapa? N itu adalah urutan. Jadi 11 ini adalah urutan yang keempat. Oke. Nah, terus yang kedua itu ada yang disebut dengan SN. SN itu ada 2 rumusnya, N per 2, 2A plus N-1 kali B. Ya, atau N per 2, A ditambah UN. Oke, SN, definisi SN adalah jumlah N suku yang pertama. Berarti kalau S5 berarti adalah jumlah 5 suku yang pertama. Berarti adalah U1 tambah U2 sampai dengan U5. Kalau S10 berarti jumlah 10 suku yang pertama. Ya. Saya sudah menyediakan contoh supaya kita lebih memahami ya. Oke. Jadi diketahui barisan aritmetika 10, 13, 16, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-15. Jadi lebih baik kita tulis dulu ya. Diketahui, dari sini kita tahu suku pertamanya, A-nya 10. Beda itu dari suku kedua dikurangi suku pertama ya. Jadi 13 kita kurangkan dengan 10. Berarti 13 dikurangi 10. 3 ya. Beda bisa kita juga dapatkan dari suku ketiga dikurangi suku kedua ya. 16 dikurangi 13, 3 ya. Untuk yang A ditanya suku ke-15 ya. Berarti masukkan U15. Kita masukkan rumus ya. UN adalah A ditambah N-1 kali B ya. Kita tulis dulu UN A plus N-1 kali B ya. Jadi untuk suku ke-15 berarti N-nya berapa?
Di sini kan UN, berarti N-nya 15. Berarti ini A ditambah dengan 15 dikurangi 1, 14 ya. Dikalikan dengan B. Kita masukkan. A-nya 10, bedanya 3. 10 ditambah 14 kali 3 ya, 42. 52. Oke. Terus untuk yang B, hitunglah jumlah 10 suku yang pertama ya. Jumlah berarti kita ngitung S10 ya. Ada rumusnya SN ya. Kita masukkan dulu. SN itu N per 2, 2A plus N-1, kita kalikan B ya. Di sini ada dua rumus. Yang kita pakai adalah yang pertama ya. Mengapa pakai yang pertama? Karena kalau pakai yang kedua, kita harus cari suku yang terakhir dulu ya, UN-nya. Sedangkan di sini kita belum punya suku yang terakhir ya. Jadi lebih baik kita pakai yang pertama ya. S10 kita masukkan ya. 10 per 2, 2A hanya 10 ditambah 10 min 1 dikalikan dengan bedanya adalah 3 ya. 5 20 ditambah 9 kali 3 27. 5 kali 47 235. Oke, paham ya? Terus kalau yang C, suku keberapakah bilangan 157 ya? Suku keberapakah bilangan 157? Berarti yang ditanya adalah keberapakah ya, berarti urutan keberapa gitu ya. Berarti yang ditanya adalah N. Oke, berarti yang diketahui adalah UN 157. Kita masukkan rumusnya ya. A ditambah N-1 kali B 157. Berarti A-nya 10. N-1 kali 3. Oke. Jadi ini kali masuk dulu. 10. Ini dikalikan pelangi ya. 3N min 3 sama dengan 157. 3N 10 kita kurangkan 3, 7, 157. Berarti 3N sama dengan 157 dikurangi 7 ya. 150, N-nya 150. Jadi suku keberapa 157? 157 adalah suku ke 150 ya. Sorry. 150 dibagi 3, 50. Suku ke 50 ya. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui deret aritmetika sebagai berikut ya. 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik-titik sampai dengan 101 sama dengan X. Hitunglah nilai X ya. Nah, X ini apa? Kalau dilihat dari soal ini kan 3 tambah 5 tambah 7 sampai 101. Berarti X itu adalah hasil penjumlahan semua ya. Jadi X itu adalah SN ya, betul. Oke. Berarti kita tulis dulu ya. Diketahui suku pertamanya 3. Bedanya 3 ke 5. Jadi bedanya 2 ya. Suku terakhir 101.
ya. Ditanya SN, ya. X itu adalah SN-nya. Oke, kita jawab ya. Pakai rumus yang mana? Karena kita tahu suku terakhir, UN, berarti kita pakai rumus yang kedua ya. Yang ini, N per 2 A tambah UN. Kita masukkan dulu ya. N per 2 A tambah UN. Untuk A, kita sudah punya, aman ya. A-nya sudah punya. UN sudah punya, ya. Yang belum punya apa? N, ya. Berarti kita harus cari dulu untuk bilangan 101 ini, dia termasuk suku ke berapa, ya. Kita harus cari dulu ya. Lewat rumus UN. Berarti kita masukkan ya, 101 A-nya 3 ditambah N-1 kali 2 ya. 3 ditambah, ini kali masuk, 2N-2. Berarti 101 sama dengan 2N tambah 1. Berarti N-nya berapa? 50 ya. Jadi kita masukkan ke rumus SN. Berarti yang kita cari X ini adalah jumlah 50 suku yang pertama ya, S50. 50 per 2 A ditambah UN. A-nya 3, UN-nya 101 ya. Berarti 50 per 2 dikali dengan 104 ya. Ini boleh kita coret 52. Berarti S50-nya 50 kita kalikan dengan 52. 2600. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke. Untuk contoh yang ketiga, kita disuruh menghitung jumlah semua bilangan lebih kecil ya. Ini tandanya kan ke kiri ya. Berarti ini lebih kecil dari 100. Yang habis dibagi 5 ya. Semua bilangan positif ya maksudnya ya. Di sini yang diminta adalah semua bilangan positif ya. Nah, sekarang kita harus definisikan dulu bilangannya ya. Bilangan yang positif itu mulai dari 1 ya. Tapi permintaannya habis dibagi 5. Berarti mulai dari 5 ya. 5, 10, 15, sampai berapa? Kurang dari 100 ya. Berarti kalau kurang dari 100 tidak ada sama dengannya, berarti 100-nya tidak ikut ya. Berarti sebelumnya 100 ya, 95. Oke. Yang kita cari adalah jumlahnya ya. Berarti yang dicari adalah SN. Oke. Karena kita tahu suku yang terakhir, berarti rumus yang dipakai N per 2 A plus UN ya. Oke, A punya, A-nya kan 5 ya. UN-nya punya 95. Berarti yang belum punya adalah N. Berarti kita harus cari dulu N-nya ya. Untuk menentukan 95 ini termasuk suku yang ke berapa ya. UN sama dengan 95. Berarti kita masukkan rumusnya A plus N-1 kali B.
hanya 5, bedanya juga 5 ya. 95. Ini kita jabarkan ya. 5N sama dengan 95 ya. N-nya 19. Berarti tinggal kita masukkan 19 per 2 A ditambah UN ya. 5 ditambah 95. 19 per 2 dikalikan dengan 100. Ini dicoret ya. 50. Berarti kalau kita kalikan 19 kali 50. 950. Oke. Kita lanjutkan nomor 3B. 3B, hitung semua bilangan positif kurang dari 100. Pertanyaannya sama ya, kayak nomor 3A. Habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3. Ya. Habis dibagi 5, tetapi tidak habis dibagi 3. Berarti kita cari yang kelipatan 5 dulu. 5, 10, 15, 20, 25, 30 ya. Sampai 95. Oke. Nah, dari bilangan tersebut ini kan habis dibagi 5. Tetapi yang habis dibagi 3-nya nggak boleh ikut ya. Karena dia bilang boleh dibagi 5, tetapi tidak boleh dibagi 3 ya. Tidak habis dibagi 3. Berarti bilangan mana aja yang habis dibagi 3? 15 ya. 15 ini tidak ikut. Saya tandai ya. Terus 30 tidak ikut ya. Terus di sini 95. Berarti sebelum 95 ini 90 ya. 90 juga habis dibagi 3. Ini tidak ikut. Ya. Yang kita tandai ini itu kita keluarkan. Soalnya kan habis dibagi 5 tetapi tidak habis dibagi 3. Berarti ini tidak boleh ikut. Gitu ya. Nah, kita keluarkan ya. 15, 30, sampai 90 ya. Oke. Ya, nanti cara menghitungnya gimana? Jadi kan tadi untuk bilangan yang sudah habis dibagi 5 kita sudah ketemu kan jumlahnya 950. Nah, untuk yang kelipatan yang tidak habis dibagi 3 itu kan 15, 30 kita cari juga SN-nya ya. Jadi nanti tinggal dikurangkan ya. Hati-hati ya. Yang sering salah itu biasanya anak-anak yang sering salah itu gini. Habis dibagi 5 tetapi tidak habis bagi 3. Berarti langsung hitung kelipatan 5 terus ngitung kelipatan 3. Nah, itu salah. Ya, karena ngambil yang tidak habis dibagi 3 itu ngambil dari yang habis dibagi 5. Berarti ini kelipatan KPK-nya, kelipatan 5 dan 3. Oke. Paham ya? Jadi yang sering salah itu langsung diambil kelipatan 3, padahal harusnya ngambil kelipatan 15 ya, KPK-nya. Oke ya, jadi kita hitung juga yang ini SN-nya N per 2 A plus UN. N-nya belum tahu, kita cari dulu ya dari UN. UN A plus N min 1 kali B. 90, A-nya berapa? 15 ya. Bedanya juga 15. Oke. 15 ditambah 15N min 15. 90 ya. 15-nya kita coret.
15N sama dengan 90. Berarti N-nya ketemu 6. Kita masukkan ke rumus Sn. 6/2 A ditambah UN ya. 15 tambah 90. 3 dikalikan 105. 315 ya. Oke. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Sn1 kita kurangkan dengan Sn2. 635. Ya, oke. Oke. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Diketahui suku keempat dari deret aritmetika. Ya, ini diketahui deret aritmetika. Suku keempatnya adalah 9 ya. Suku keempat. Berarti itu U4 sama dengan 9 ya. Jumlah suku ketiga dan suku keenam adalah 20 ya. Jumlah suku ketiga dan suku keenam. Berarti U3 ditambah U6 sama dengan 20. Ditanya suku pertama dan bedanya. Berarti A-nya berapa, bedanya berapa. Ya. Kita jawab ya. Suku keempat ya, menurut rumus UN itu kan A ditambah N-1 kali B. Ya. Kalau suku keempat berarti N-nya kita ganti 4 ya. Jadi 4 dikurangi 1. A plus 3B. Jadi ini kita masukkan. A plus 3B sama dengan 9. Ya. Itu pernyataan yang pertama ya. Ini kita simpan dulu. Terus U3. U3 berarti A plus 3 dikurangi 1 ya. A plus 2B. Ditambah dengan suku yang ke-6. Suku ke-6 berarti A plus 5B. Ya. Sama dengan 20. Kita hitung dulu. 2A plus 7B sama dengan 20. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Seperti biasa ya, kita punya dua persamaan dalam AB. Ini juga dalam AB. Berarti langsung kita eliminasi ya. Eliminasi A saja ya, kan lebih gampang ya. Ini A-nya 1, A-nya 2. Berarti ini dikali 2, ini dikali 1. Kita tulis lagi. 2A tambah 6B sama dengan 18. Untuk yang bawah, 2A tambah 7B sama dengan 20. Kita kurang. Min B sama dengan 18 dikurangi 20. Min 2. Berarti B-nya 2. Ya. Kita masukkan lagi. A tambah 3B sama dengan 9 ya. B-nya kita masukkan 2. A tambah 3 kali 2 sama dengan 9. Berarti A-nya 9 dikurangkan 6, 3. Oke, udah ketemu. A-nya ketemu 3, B-nya ketemu 2. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 5 ya. Nomor 5. Contoh yang kelima ya, supaya kita lebih
memahami deret aritmetika. Contoh yang kelima, diketahui deret aritmetika dengan rumus Sn adalah n kuadrat ditambah dengan 5n. Kita disuruh mencari hitung suku pertama dan beda, ya. Nah, untuk nomor 5A ini kita kan diketahui jumlahnya, rumus jumlah ya. N kuadrat plus 5n. Yang ditanya untuk yang A suku pertama dan beda. Untuk yang B suku ke-10, ya. Nah, ini cukup sederhana dengan menggunakan definisi, ya. Jadi Sn ini kan rumus jumlah. Berarti kalau n-nya kita masukkan 1, ya, kalau Sn itu kan jumlah n suku yang pertama. Berarti kalau S1 definisinya adalah jumlah satu suku pertama. Jumlah satu suku yang pertama. Nah, artinya apa? Satu suku yang pertama berarti artinya adalah A, ya, atau U1. Nah, S2. S2 adalah jumlah dua suku yang pertama. Nah, artinya apa? Berarti U1 ditambah U2. Oke. Jadi pertama kita cari nilai dari S1 dulu. S1 cukup gampang, tinggal dimasukkan n-nya 1. 6, ya. Ini A kita hanya 6. S2. S2 berarti n-nya kita masukkan 2 ya. 2 kuadrat 5 kali 2. 14. Ya. Berarti dari U1 sama U2 itu kita bisa cari dari S1 sama S2 kita bisa cari U2. Ya, U2 itu berarti S2 dikurangkan dengan S1. 14 dikurangkan 6. 8. Ya. Nah, dari sini kita bisa tahu A kita kan 6. Suku keduanya 8. Berarti bedanya U2 dikurangi U1. 8 dikurangkan 6. 2. Ya. Gimana kita menghitung U10? U10 tinggal kita masukkan rumus. U10 itu apa? A plus N-1 kali B. Jadi A-nya itu 6. Bedanya adalah 2. Ya. Jadi kita masukkan ya. 6 ditambah N-1. 9 dikalikan 2. Jadi 6 ditambah 18. Ya. 24. Oke. Ya. Jadi prinsipnya untuk menyelesaikan barisan aritmetika dalam bentuk apapun ya, barisan aritmetika untuk soal apapun sebaiknya kita cari dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa, ya. Setelah itu tinggal kita hitung yang dicari, entah itu mencari UN atau SN, pasti bisa kita cari ya. Kalau kita tahu nilai A, B, sama N, ya. Oke. Cukup sekian ya. Terima kasih.